Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa di hari Minggu kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event penting apa yang perlu kita pantau guys. Namun sebelum itu kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 966 miliar dolar atau naik sekitar 3,84%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.300-an, Ethereum 1.358, BNB 250, kemudian XRP 0,35, Cardano 0,45, Solana 39, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Top performernya adalah Ethereum guys, dengan kenaikan 1,19% ke 1.358 dolar. So itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama kita pengen cek dulu kalender ekonomi untuk 7 hari ke depan guys. Dan menurut saya minggu depan juga tidak kalah penting ya dengan minggu lalu di mana kita melihat data CPI di Amerika Serikat dirilis. Untuk minggu depan kita kedatangan data CPI juga tapi di daerah penting lainnya. Nah, tapi kita mulai dulu dari tanggal 19 Juli nanti di mana akan ada dirilis data pengangguran di United Kingdom atau Inggris. Kemudian ada juga core inflation rate di area Euro. Oke, setelah itu di tanggal 20 Juli akan ada data CPI dari United Kingdom. Inflation rate-nya atau tingkat inflasinya dan juga core inflation-nya juga akan diluncurkan di UK nanti. Nah, kenapa ini penting gitu guys? Karena gini, mata uang pound sterling dan juga euro itu berkorelasi cukup kuat dengan US dollar. Oke, dan cenderung biasanya ketika pound sterling atau euro itu menguat, biasanya gitu ya, biasanya US dollar cenderung melemah. Nah, tentunya US dollar melemah itu adalah salah satu yang kita harapkan. Kenapa? Karena itu bisa jadi berdampak baik terhadap market crypto. Dan kita sudah melihat ada beberapa tanda gitu ya bahwa bullish atau bull-nya US dollar itu udah mulai start kehilangan momentum. Dan bisa jadi mulai minggu depan kita melihat start koreksi besar di US dollar. Tapi tentunya kita baru bisa jawab pertanyaan itu mungkin di beberapa hari ke depan. Kita pengen lihat lagi apakah US dollar akan mampu break dari salah satu pattern yang nanti kita akan bahas di chart. Oke. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di tanggal 21 Juli itu akan ada ECB interest rate decision atau keputusan suku bunga dari area euro, di mana diekspektasikan mereka akan menaikkan suku bunga sebesar 0,25%. Nah, seperti yang kalian ketahui ketika ada kenaikan suku bunga itu biasanya memicu penguatan di mata uangnya. Alias euro juga cenderung bisa jadi menguat di tanggal 21 Juli nanti apabila ECB memutuskan untuk menaikkan suku bunganya. Dan ini juga bisa berdampak ke US dollar gitu guys. Jadi kita bakalan lihat saja nanti apa yang terjadi di tanggal 21 Juli. Kalau misalnya kalian tertarik untuk saya live, mungkin kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah di tanggal 21 Juli. Kita bakalan pantau bareng jam 19.15 waktu Indonesia Barat, ECB interest rate decision. Kemudian yang lainnya kemungkinan tidak terlalu penting gitu ya, hanya beberapa yang tadi saya sebutkan saja. Untuk US, walaupun tidak ada event ekonomi penting di kalender ekonomi di sini, tapi kalian jangan sampai lupa bahwa sekarang kita lagi berada di earning season, kuartal 2 di Amerika Serikat. Apa itu earning season? Di mana adalah saat-saat para perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu meluncurkan laporan keuangannya. Dan kali ini adalah laporan keuangan kuartal 2 2022. Nah, kalau misalnya kalian lihat sebenarnya earning season-nya udah mulai dari tanggal 12 Juli lah gitu ya. Dan kita sekarang sudah di tanggal 17. So, kalau misalnya kalian lihat minggu depan itu ada beberapa perusahaan besar juga akan rilis gitu ya laporan keuangannya. Seperti Bank of America, Goldman Sachs, kemudian juga ada Johnson & Johnson, ada Netflix, ada Tesla, AT&T, kemudian ada American Express, jadi Verizon. Jadi ada beberapa perusahaan teknologi yang akan meluncurkan laporan keuangannya. Dan lagi di minggu berikutnya, tanggal 26 Juli, ini lebih banyak lagi gitu. Ada Coca-Cola, ada General Electric, General Motors, McDonald, ada Google, ada Microsoft. Jadi 1-2 minggu ke depan kita akan melihat
banyak sekali laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat akan dirilis. Nah, kenapa ini penting guys? Karena dengan adanya laporan keuangan ini, kita bisa melihat dan biasanya ini mencerminkan gimana sih keadaan ekonomi di Amerika Serikat. Apakah sekuat yang disampaikan oleh Jerome Powell? Ataukah kita ada melihat pelambatan ekonomi dari segi earnings-nya para perusahaan? Tentunya itu ya menggambarkan sedikit banyak kondisi ekonomi di Amerika Serikat. Jadi itulah kenapa earning season ini penting. Oke, kalian juga mungkin udah pernah dengar ya dari beberapa channel lainnya yang membahas soal earning season di bulan Juli ini. Jadi 1-2 minggu ke depan kita tetap masih akan mendapatkan banyak sekali event-event penting. Mulai dari minggu lalu kita udah lihat ada data CPI. Minggu depan kita akan lihat ada ECB interest rate decision, itu highlight-nya kemungkinan. Minggu depannya lagi kita kemungkinan akan melihat earning season besar-besaran, alias kita akan melihat banyak sekali laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar itu diluncurkan. Oke? Kemudian kita sekarang masuk lebih ke spesifik kripto gitu ya. Kita melihat dalam 24 jam terakhir itu ada sekitar 379 juta dolar yang ke-liquid guys. 64.000 trader itu terdampak. Mudah-mudahan tidak ada salah satu dari viewer saya yang terdampak ya guys. Dan dalam 24 jam terakhir itu kita melihat ada 123 juta orang-orang yang long itu kena, yang short 251 juta. Alias ya lebih dominan orang-orang yang short ya, yang kena liquid, karena kita melihat pergerakan yang cukup masif ke atas, khususnya di Ethereum ya. Oke, kita melihat ada short squeeze besar-besaran, dan juga di Bitcoin mungkin tidak terlihat ya ada short squeeze yang terlalu parah, tapi kita melihat ada kenaikan yang terjadi di Bitcoin, dan itu juga menyebabkan semacam likuidasi di orang-orang yang memakai leverage terlalu besar dan short. Namun orang-orang yang long juga kena juga guys. Jadi ini kemungkinan adalah orang-orang yang membeli ketika harganya lagi nge-pump, dia FOMO, lalu membeli. Inilah buruknya ketika kalian melakukan trading menggunakan emosi. Dan kalian terlalu terpaku gitu dengan chartnya, dan kalian melihat, wah lagi pump nih kok, saya harus buy, kalau nggak saya ketinggalan. Kalian nggak objektif lihatnya. Kalau itu yang kalian lakukan, seperti juga ada beberapa orang yang melakukan trading ketika kita live streaming minggu lalu, ketika harganya sedikit pump, mereka udah buru-buru untuk beli. Ketika harga sedikit dump, mereka udah buru-buru untuk sell, tanpa ada setup yang jelas. Itu bukan rencana yang baik menurut saya, bukan planning yang baik. Oke? Nah, kemudian juga ada data on-chain sedikit. Ini adalah SOPR. Simpelnya SOPR itu adalah harga jual dibagi dengan harga dia beli. Oke, jadi kalau misalnya di atas 1, kalau kita lihat di sini, oke, kalau di atas 1, itu berarti pada saat itu banyak sekali orang-orang yang menjual dalam keadaan profit. Tetapi sebaliknya, apabila kita melihat angkanya di bawah 1, oke, itu berarti banyak sekali orang menjual dalam keadaan loss. Alias harga dia menjual lebih rendah daripada dia harga membeli. Jadi kan ini kan perhitungannya simple guys. Harga jual dibagi dengan harga dia membeli. Nah, kalau misalnya kita bandingkan beberapa cycle sebelumnya di tahun 2011, itu SOPR-nya mencapai angka 0,93 sebelum kita mencapai bottom bear market pada saat itu di sini. Oke, kemudian di tahun 2015 kita mencapai 0,94 di sini. Di tahun 2018 kita mencapai yang terendah 0,91. Dan kali ini, guess what guys? Kita juga revisit ke area yang sama, 0,91. Dan secara historis 0,9 ini menjadi area bottom bear market cycle-cycle sebelumnya. Nah, apakah kali ini kita akan menciptakan sejarah baru lagi di mana data-data seperti ini tidak lagi valid untuk digunakan dan kita akan drop lebih jauh dan mungkin nyentuh ke 0,8 atau 0,7, who knows gitu ya. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah secara historis ketika kita melihat SOPR menyentuh angka 0,9, 0,91, 0,93, atau 0,94, itu biasanya menandai bottom bear market pada cycle tersebut. Apakah kali ini juga akan yang sama? Ya, kita mungkin baru bisa jawab nanti gitu guys, belum sekarang. So, yang terakhir, sebelum kita masuk ke chart, saya pengen ingatkan lagi untuk kalian yang merasa pengen gitu ya mendapatkan passive income ketika berada di bear market. Salah satunya kalian bisa menjadi liquidity provider gitu ya. Di sini di Bybit
mereka juga menyediakan liquidity mining. Jadi di sini juga jelas banget ya guys, ada perhitungannya langsung. APY-nya juga termasuk cukup besar. Jadi untuk per $1.000 yang kalian investasikan di sini, kalian bisa expect akan ada return sebesar 10 USDT per bulannya. Dan ini di yield-nya atau bunganya itu per hari, itu bisa kalian claim. Claim daily yield. Jadi bunganya itu bisa kalian claim setiap hari. Jadi istilah kalian nabung, tapi kalian dapat bunga setiap hari. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Kalian mau Bitcoin bisa, mau Ethereum USDT bisa. Kalau ini lebih gede ya, APY-nya 11,7 sampai 35%. Dan di sini perhitungannya itu jelas guys. Jadi per $1.000 yang kalian investasikan, kalian bisa expect kemungkinan 29,02 USDT per bulannya. Tentunya ini tidak fix ya guys, tapi kurang lebih kalian bisa dapatnya segitu. Atau kalian mau yang lain, kalian bisa cek berapa yang bisa kalian dapatkan. Matic juga cukup gede ya guys. Per 1000-nya kalian bisa mendapatkan hingga 47,64 USDT. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kalian bisa semua cek di bawahnya steps-nya seperti apa untuk bisa menjadi liquidity provider. Kemudian kalian pengen tahu misalnya apa itu liquidity mining dan sebagainya, itu semuanya ada di bawah. Ini adalah frequently asked question-nya yang bisa kalian cek, harusnya bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Selain itu tentunya kalian juga udah tahu bahwa saya sering sampaikan di Bybit, selain kalian bisa liquidity mining tadi, kalian juga bisa staking dengan APY yang cukup tinggi walaupun kalian stakingnya adalah stablecoin. USDT bisa sampai 4,25%, USDC sampai 5,5%, dan ini rata-rata fleksibel. Fleksibel dalam artian kapanpun kalian mau menggunakan dananya itu tidak di-lock. Selain itu kalau misalnya kalian yang trading gitu ya, kalian yang trading futures, kalau di sini kenapa saya senang dengan chartnya Bybit, karena dia stabil banget, tidak ada liquid hunter-nya. Kalian tidak akan melihat chart yang menggelikan seperti kita lihat di beberapa exchange yang ada liquid hunter-nya, dimana biasanya kalau exchange yang bagus, misalnya nih naiknya ke 22.400 di sini. Tapi kalau exchange yang ada liquid hunter-nya, itu naiknya bisa sampai 24.000 atau bahkan 25.000, kemudian wick lagi ke bawah. Itu hanya tujuannya untuk meliquid orang-orang yang short di sini. Oke, sebaliknya kalau misalnya kita melihat chart exchange yang bagus itu mungkin nyampe-nya ke 19.000 di sini, maka yang ada liquid hunter-nya itu bisa jadi drop sampai 18.000 atau 17.500 sebelum tiba-tiba di wick lagi ke atas. Nah, itu adalah ciri-ciri exchange yang ada liquid hunter-nya dan itu tidak layak kalian untuk trading di sana. Jadi kalau di Bybit, chart-nya juga stabil, jadi kalian mau trading futures juga ya tentunya lebih aman. Salah satu exchange terbesar di dunia, Bybit, menawarkan berbagai fitur yang bisa kalian manfaatkan. Kalau misalnya kalian belum punya account-nya, kalian bisa klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Karena dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga $4.000-an. Selain itu juga, kalian tentunya bisa memanfaatkan fitur-fitur yang tadi saya sudah sampaikan. Kalian pengen trading di sini juga, ya aman-aman aja harusnya, gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chart. Dan saya pengen mulai dari US dollar. Tadi udah saya sampaikan ya guys. Kita pengen lihat di US dollar. US dollar sekarang sedang membentuk yang namanya ascending broadening wedge guys. Oke, dan kita sedang berada di lower trend line-nya lagi. Tentunya selama kita masih bermain di dalam pattern ini, kita masih mempunyai kesempatan untuk bounce lagi ke atas, baru kita breakdown lagi. Tapi secara teori, ascending broadening wedge itu biasanya probability-nya lebih besar adalah breakdown ke arah bawah. Oke, ketika kita breakdown dan close di bawah ascending broadening wedge ini bisa jadi pertanda kita sudah memulai koreksi di US dollar, dan kemungkinan kita akan minimal revisit ke area 106 di sini sebagai area upper trend line dari rising wedge yang kita pernah lihat beberapa minggu yang lalu. Minimal ke sini. Kalau kita sampai mampu break di bawah area tersebut, ini adalah pertanda yang sangat baik dan ini cukup menurut saya bagi Bitcoin untuk bisa mendapatkan relief rally minimal ke sekitaran 25-26 ribu atau bisa jadi maksimal ke 28 hingga area 30.000 dolar. Oke, dan sekarang kita bakalan lihat minggu depan lah ya, kita bakalan lihat kira-kira gitu ya, kita bakalan mampu breakdown atau kita akan kembali bounce dari sini dan membentuk higher high berikutnya sebelum pada akhirnya kita drop ke bawah. Oke, so far so good. Kita melihat koreksinya sudah start sebenarnya terjadi di 1 hour chart. Kita melihat momentumnya juga, selling pressure-nya juga cukup kuat. Cuman sekarang pertanyaannya apakah trend ini masih akan mampu hold ataukah kita akan breakdown dari trend ini. Oke, itu adalah untuk US dollar. Itu untuk update singkat saja. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan menariknya tentunya di weekly chart,
Sepertinya sekarang Bitcoin lagi ngejar lagi nih guys untuk nyentuh ke area 200 week moving average-nya yang sekarang berada di sekitaran 22.600. Oke. Apakah pada akhirnya kita akan mampu reclaim di atas 200 week moving average? Ya who knows gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi terjadi. Tapi kalau kita terus-terusan gitu ya ter-reject dari 200 week moving average ini, mungkin 2 atau 3 kali ke reject di weekly chart, itu bukan pertanda baik guys, dan itu bisa jadi berarti tidak lama kemudian kita akan mendapatkan lower low baru. Yang pengen kita lihat adalah dalam beberapa minggu ke depan kita kembali reclaim di atas 200 week moving average, dan bisa jadi kalau itu yang terjadi, itu akan menciptakan confidence di kalangan investor untuk start kembali masuk, dan bisa jadi mendorong Bitcoin ke minimal harga 25 sampai 26 ribu atau maksimal ke 28 sampai 30 ribu. Oke, jadi itu outlook untuk di weekly chart. Nah, kalau misalnya kita cek di time frame yang lebih kecil, mungkin di 4-hour chart, oke. Nah, saya udah sampaikan di video kemarin ya guys, bahwa saya pribadi masih expect atau biasnya masih dalam keadaan bullish selama kita mampu bertahan di atas trendline di sini. Oke, dan saya juga udah sampaikan kemarin bahwa kita bisa expect akan ada sedikit koreksi terlebih dahulu yang terjadi sebelum kita mungkin melanjutkan kenaikan, dan kemarin kita nungguin di sekitaran 20.300 sampai 20.200-an, dan pada kenyataannya nggak nyampe ya guys. Jadi apa boleh buat, berarti bukan rezeki gitu kan, dan sekarang kita udah langsung membentuk higher high baru lagi. Nah, so far saya belum melihat juga adanya tanda-tanda bahwa kita akan kembali reversal ke bawah gitu ya. So far masih so good, kita masih melihat belum ada juga terbentuknya bullish divergence di sini. Oke, kita masih membentuk higher high di indikatornya, dan itu adalah hal yang baik menurut saya. Cuma pertanyaannya adalah apakah pump yang terjadi semalam itu hanya fake pump, karena perlu kalian ingat kita di weekend ya guys, volume kecil, otomatis untuk memanipulasi harga itu lebih gampang. Namun kalau misalnya kalian lihat so far secara price action, tentunya belum ada tanda-tanda lagi bahwa kita akan kembali reversal ke bawah, dan saya masih tetap ya beranggapan bahwa minimal gitu ya kita akan mampu untuk reclaim atau retest ke area trend di sini. Oke, sebelum dari sini kemungkinan kita akan kembali mendapatkan semacam selling pressure. Yang tentunya akan menjadi pertanyaan besar, apakah kali ini kita akan mampu breakout di atas area tersebut, oke, dan kemudian consolidate. Kalau ini yang terjadi, ini kemungkinan adalah pertanda yang baik juga bahwa Bitcoin akan kemungkinan mendapatkan relief rally selama beberapa minggu ke depan. Tapi kalau kita kembali mendapatkan rejection besar-besaran di sini, oke, dan kemudian breakdown dari area ini, nah ini sudahlah pertanda besar juga bahwa kita akan kembali membentuk lower low baru, dan kita baru dari sana mungkin akan kembali mendapatkan relief rally yang lebih signifikan. Nah, semuanya mungkin kita juga akan padukan nanti dengan sedikit dari fundamentalnya gitu ya. Kita akan lihat kira-kira earning seasonnya nanti seperti apa berjalannya, kemudian juga apa yang akan dilakukan oleh Central Bank Euro, dan juga apa yang terjadi di UK dan lain sebagainya. So mungkin kita baru bisa akan jawab pertanyaan ini dalam beberapa hari ke depan. So far saya pribadi masih expect juga bahwa kenaikannya akan terus terjadi minimal ke sekitaran area trend di sini. Sama titik invalidasinya adalah apabila kita mampu breakdown dari trend ini berarti saya akan flip ke arah bearish, dan saya akan mungkin ya mencari potensial untuk short. Tapi kalau di sini saya sudah sampaikan juga, saya pribadi mungkin masih akan menunggu no trade zone bagi saya, karena kita in the middle of nowhere gitu ya. Saya lebih prefer untuk buy di area dekat area support, sell di area dekat resistance, daripada saya harus buy dan sell di pertengahan di sini. Jadi itu opini saya pribadi ya. Cuman biasnya tetap sama, selama kita mampu maintain di atas range di sini, saya masih akan merasa minimal kita akan mampu revisit ke sekitaran area di sini. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Kita juga di hari Minggu ya, kita juga nggak tahu sih apakah tiba-tiba akan ada pump lanjutan yang terjadi. Kalau Ethereum tentunya kita melihat semalam itu pumpnya lumayan ya guys. Nah, kita udah breakout malah dari channel di sini. Dan ini sekarang bisa jadi provide some support. Oke, yang kita nggak pengen lihat tentunya adalah kalau dalam 1-2 hari ke depan kita tiba-tiba closing lagi di bawah area ini, dan ini adalah berarti pump yang kemarin adalah fake pump. Dan kalau ini yang terjadi, ini adalah potensi besar bahwa kita akan kembali revisit ke lower low di sini, atau bahkan menembus dari lower low tersebut. Oke, itu adalah pertanda besar kalau ini yang terjadi. Oke. So, itu sekilas untuk Ethereum saja. So far juga saya masih melihat
belum ada tanda-tanda yang cukup mencurigakan gitu ya bahwa itu adalah fake pump. Namun kita tentunya harus waspada selalu dengan adanya kemungkinan fake pump itu terjadi. So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.